Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah pada malam ini Allah masih berkenan memberikan atau mengkaruniai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah ke majlis ini atau ke masjid ini adalah dalam rangka semata-mata menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Para hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang berbahagia. Kalau pada bulan kemarin saya menjelaskan tentang tauhid mengenai Tuhan, itu sebenarnya belum selesai. Tapi ada peringatan dari Ustaz Qasim, Al-Ustaz Qasim telepon saya kemarin, katanya malam Jumat ini dikasih pelajaran fikih. Maka saya bawa kitab. Silahkan bawa kitab, silahkan. Nggak bawa kitab nggak apa-apa katanya. Tapi saya mau tanya dulu sama jamaah, ini yang Ustaz Diawudin dulu ngajarin fikih bawa kitab kan? Bawa kitabnya apa? Nama kitabnya apa? Matul Qorib apa-apa? Ya udah, kalau gitu kita mulai dari awal pelajaran kitab fikih aja, ya, biar habis. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tasawwafa falam yatafaqqah faqad kadzdzab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan ketasawufan tetapi tidak memahami ilmu fikih, maka hukumnya kafir zindik. Kafir itu ada kafir maghribi, ada kafir zimmi, ada kafir zindik. Percuma kalau orang menjalankan sufian, ketasawufan, tetapi tidak memahami cara beribadah. Karena ilmu fikih itu mengajari kita, menuntun kita, membimbing kita cara beribadah yang benar itu bagaimana. Itu nama kitabnya fikih. Fikih itu bertingkat-tingkat. Paling dasar namanya kitab Safinah. Yang kedua Fathul Qorib, lebih tinggi lagi Fathul Mu'in. Di atas lagi udah tingkat universitas Fathul Wahab. 4 kitab. Ini kalau dia aja 4 kitab 10 tahun nggak akan selesai. Tak pribadinya kalau ngajinya sebulan sekali, nggak tahu berapa tahun khatamnya ini. Maka dari itu kita singkat-singkat aja yang penting-penting buat ibadah ya, seperti masalah air, babut toharoh,
bab tentang bersuci, bagaimana air yang boleh bersuci, misal bab sholat, bab zakat, bab haji, ya, bab amal yang penting-penting untuk, ya semua penting. Artinya yang dikerjakan sehari-hari. Jadi kalau kita belajar nih 4 kitab, saya aja pesantren ini nih, Fathul Qorib waktu saya di Ibtidaiyah. Fathul Qorib, Sapina itu kelas TK. Di Sanawiyah Fathul Mu'in. Di Aliyah Fathul Wahab. Terus universitas. Kitabnya segini Fathul Wahab. Ini dari Sapina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in jadi satu. Maksudnya kalau kita menjelaskan Sapina, di Sapina nggak ada, di Fathul Mu'in ada. Kalau di Fathul Mu'in nggak ada keterangannya, di Fathul Qorib nggak ada keterangannya, ada di Fathul Mu'in. Kalau kita ngajar Fathul Mu'in lebih luas lagi, adanya di Fathul Wahab. Kalau sudah menguasai 4 kitab, bisa ngajar. Terus Kifayatul Akhyar, hadis-hadisnya tentang kitab-kitab ini dasarnya dari mana? Dari hadis ini, Qur'annya ini, gitu. Jadi banyak kitab yang harus dipelajari. Sedangkan kita ketemunya cuma sebulan sekali. Berapa kali pertemuan? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan barokahnya daripada mu'alif hadzal kitab, pengarang kitab ini, yaitu dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi lil Imamil Allamah Ahmad bin Al-Husaini Asy-Syairi bi Abi Syuja rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun ngajinya sebentar kita hatinya dibuka, futuh, mengerti. Paham itu berarti futuh. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memberi kepahaman tentang agama. Oh, kalau kita belajar mah sekedar syariat, yang memberi paham adalah Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah diturunkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita hadiah Fatihah ya kepada mu'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan Imam Ahmad bin Husain Al-Asy-Syairi bi Abi Syuja rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai dari yang pertama tentang kitab Ahkamut Thaharah, yaitu tentang hukum-hukum bersuci. Beliau menjelaskan di sini kalau orang bersuci kan perlu air. Orang bersih, orang mau wudhu, mau mandi perlu air. Jadi yang perlu dijelaskan itu air dulu. Air yang boleh untuk bersuci adalah air yang suci. Itu disebut air tohirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan. Mensucikan bisa buat wudhu, bisa buat hadas kecil, ya, bisa buat hadas besar.
mandi besar, bisa buat menghilangkan najis, baik najis mukhaffafah, mughallaq, mutawassito, mughallaq. Itu air yang pertama, ma'us sama, air hujan. Kalau air hujan itu suci dan mensucikan. Ma'ul bah, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul barodi, air yang dingin, yang adem. Ada 7 macam air. Wa ma'ul aini, dan air yang keluar dari mata air. Itu pasti suci. Suci mensucikan. Dari 7 macam air ini, menurut Imam Husain, nah ini siapa? Menurut Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, itu boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi, boleh dipakai untuk mandi pakaian, mencuci pakaian dan lain-lain sebagainya. Dari 7 macam air itu ada 4 bagian. Kitabut Thaharah, al-miyahu allati yajuzu at-tathhir biha sab'u miyahin. Ma'us sama, wa ma'ul bakhri, wa ma'ul nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us saldi, air salju, wa ma'ul baradi. Wa kummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian yang 7 macam itu jadi 4 kegunaannya. Ala arba'ati aqsamin, tohirun mutahhir, suci dan mensucikan, ghairu makruhin, tidak makruh dipakainya. Makruh itu apa? Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kalau minum arak hukumnya haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Kalau mubah apa? Mubah itu percaya nggak boleh, nggak percaya boleh. Mubah. Kalau makruh itu murka Allah, tidak disukai oleh Allah. Ghairu makruhin, air itu suci dan mensucikan tapi tidak makruh, tidak dibenci Allah. Yang pertama. Yang mana? Wa ma'ul wa tahirun ghairu makruhin, itu air apa? Isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak disebutnya. Mutlak, air bersih. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin, air mutlak bersihnya, ya. Wa tahirun mutahhirin makruhin. Yang kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh memakainya. Isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musammas, yaitu air yang tersengat panas matahari. Tetapi air musammas ini air yang kena panas matahari yang berada di tempat dari besi. Kalau dari ada tower itu kan ya, yang dari plastik, taruhnya di atas kan, itu enggak, walaupun kena sinar matahari itu tidak makruh. Yang makruh itu yang tempatnya dari besi, dari logam, dari emas, dari selaka, dari logam mulia. Itu tohirun mutahhir
tapi makruh. Suci mensucikan, tapi nggak disenengin oleh Allah, gitu loh. Wa huwa al-maul mustafa wa tahirul ghairu mutahhirin. Yang ketiga, air yang suci tidak mensucikan. Wa huwa al-maul mustakmal, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang kurang dari 2 pola. Tadinya tohirun tohir, misalnya dari keran, tapi ditaruh di bak yang kecil. Karena 2 kulah itu kira-kira 1 drum. 1 drum penuh itu kurang 2 kulah. Kalau kurang dari 1 drum berarti kurang dari 2 kulah. Bila mana kita mau wudhu, airnya nyelup langsung tuh di tangannya, kayak wudhu di masjid zaman dulu tuh ya, nggak di keran. Celupin langsung, umur ke situ, buang ke situ, buang apa, cuci muka ke situ. Tapi airnya kurang dari 2 pola, itu nggak boleh itu. Air yang bekas dari wudhu itu dihukumin istiqmal, maun istiqmal. Air istiqmal, air yang sudah dipakai untuk berwudhu, dipakai lagi nggak boleh untuk wudhu. Kecuali ditambah lagi air itu penuh, 1 drum lebih lah. Makanya yang bagus supaya tidak ragu, di keran aja enaknya. Jadi air nggak kembali ke situ ya kan. Nah itu kesucian tohirun tohirnya itu dijamin. Kalau lebih bagus itu. Kalau zaman dulu kalau air banyak, zaman dulu mah dari gulung dari mana ya. Jadi bikin, terutama di masjid bikin bak itu gede kan. Zaman saya kecil ingat malah bisa buat mandi tuh, baknya gede banget. Wudhu di situ aja, cuma kaki aja di bawah ya. Kayaknya begini dulu mah ya. Kalau sekarang sudah pakai keran. Nah itu namanya air mustakmal. Tidak boleh untuk bersuci buat mandi. Mandi dulu nggak boleh, mandi besar. Buang hadas kecil boleh. Ada satu cerita. Imam Syafi'i ketika mengamati tentang air mustakmal itu, kenapa air yang sudah dipakai wudhu tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Ceritanya ketemu dengan tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid, ya Imam, kalau kau ingin tahu, aku buka mata hatinya. Dibuka mata hati, mata indra keenamnya oleh tukang sapu tadi. Ternyata air yang sudah dipakai oleh orang untuk berwudhu, yang netes lagi ke tempat tadi, itu mengandung bakteri. Jadi kalau sudah mengandung bakteri dipakai lagi akan berbahaya. Berarti bakterinya akan pindah ke manusia yang berwudhu. Itulah hati-hatinya Islam mengajarkan kita untuk memilah-milah mana air yang baik dan yang tidak baik. Apalagi untuk diminum, buat berwudhu aja nggak boleh. Gimana caranya supaya bisa jadi wudhu? Ya tambah air yang suci lagi, kotorin, tambahin lebih dari 2 kulah, tohir lagi, suci dan mensucikan. Jadi air pertama disebut tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci dan mensucikan, tidak makruh dipakainya. Yaitu ma'us sama, air hujan. Air hujan, air laut, air sungai, tapi sungai yang mengalir. Bukan sungai yang di Jakarta ya, sungai yang di gunung-gunung. Sungai Jakarta udah terkontaminasi dengan macam-macam, nggak dijamin kebersihannya itu walaupun mengalir. Nah, jadi lil ikhtiar, jangan gampang pakai air, karena air itu mengandung bakteri, mengandung kuman, mengandung ya
penyakit lah, bibit-bibit penyakit virus. Jadi apa keuntungannya mempelajari fikih ini? Itulah orang Islam itu hati-hati di dalam beribadah memakai air. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati. Nah, itu tadi udah jelasin. Wa ma najasa wa huwa allazi khalat fihi najasatun. Sudah 4. Sampai di sini apa terusin? Hah? Terus? Udah paham ya? Nah, itu untuk bab wudu. Itu semua ada hadisnya, saya bawa kitabnya di Kifayatul Akhyar. Tetapi kalau yang penting mah ininya dulu pengertiannya, masalah dalil mah insya Allah bapak-bapak semua yakin bahwa ini kita tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada air, sama sekali nggak ada nyari air, mau sholat pakai apa? Wudunya tayamum pakai debu ya, di tembok misalnya, di tembok. Loh, itu caranya. Kayaknya di tembok tuh pasti ada debu dan nanti bab tayamum selanjutnya. Bab air dulu. Sekarang mandi pakai aqua boleh nggak? Atau wudhu pakai aqua? Boleh. Karena aqua diambil dari sumber mata air, yaitu ma'ul bi'ri, air sumur atau air mata air, air yang bersumber dari mata air. Boleh. Karena secara umum para ulama menghukumi atau hukumnya mubah, boleh dipakai air aqua. Tapi gimana cara wudunya? Nah itu tadi dia dikucurin aja kan, berkumur. Nah itu kalau mencuci hidung gimana Pak? Yang bagus. Banyak orang mencuci hidung begini ya. Padahal yang wajib itu ininya, ya. Makanya yang bagus, taruh airnya disedot pakai hidung, keluarin. Atau ini telunjuknya masukin ke lubang hidung, ambil lagi. Kalau sudah diambil, ambil terus, nggak boleh. Karena kalau yang udah dipakai ini udah mustakmal, air yang udah nempel di sini tuh, celupin lagi, airin lagi. Maka yang bagus mah disedot. Gitu. Ini semua ada hikmahnya. Bukan nggak ada. Kalau menurut ilmu tasawuf, ini yang menggali ilmu tasawuf, menggali ini. Bahwa lubang manusia ada berapa? Hidung 2, mulut 1, kuping 2, tambah 2, 4, tambah 1, 5, yang di bawah 2, 7 ya. Itu harus, kalau mandi besar, mandi dulu harus terkena air semua. Airnya yang thahirun mutahhir. Kalau pakai aqua bisa. Namanya orang kaya, saya mah mandinya pakai spray aja dah. Duitnya banyak, nggak boleh. Itu thahirun ghairu mutahhir. Karena air sudah campur kimia ya. Kalau aku masih murni. Mentang-mentang orang kaya, saya pokoknya pakai Fanta. Gaya-gayaan. Iya, nah ini harus dipahami. Iya, sekarang lagi belum jadi konglomerat, ntar jadi konglomerat. Adanya di Amerika, udah beda lagi gayanya. Ya,
Nah, kita ini berada dimanapun tetap hukum ini dipakai. Ini ajaran ahli sunnah wal jamaah yang imamnya kita menganut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bersanad terus sampai Rasulullah, belajar dari gurunya Imam Syafi'i, imam sampai Rasul. Jadi kembali, kalau kita mempelajari Tuhan tanpa mengerti cara menyembah kepada Tuhan, hukumnya kafir. Banyak orang Tuhanannya udah tinggi, tapi nggak sholat, karena nggak belajar fikih. Sholat itu adanya di pelajaran fikih, bukan pelajaran tauhid. Tauhid itu mengenai hati, keyakinan, mengenai iman. Kalau fikih mengenai cara-cara ibadah. Allahu Akbar. Itu yang ngajarin fikih. Kalau sholat gimana sih? Yang namanya sholat awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim. Sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Nah, pelajaran ini adanya di kitab fikih. Jadi iya, kata saya, teman-teman, kalau saya ngajarin kemarin tentang tasawuf itu, masalahnya bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah lama ngaji sama Ustaz Diaudin. Saya pikir udah dapat formulir kali, udah tinggi lah. Tapi biar mungkin udah, tapi mungkin namanya manusia lupa ya. Saya aja terus terang aja Pak, berapa tahun nih baru buka kitab lagi. Padahal ini saya di pesantren ngaji 6 tahun kitab ini. Terus di Jakarta ngaji lagi kitab. Terus ngajar 15 tahun. Habis itu pergi berhenti mengajar, petualangan ngajar. Begitu baca kitab lagi, jadi mari kita pelajari kembali, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maaf, bukan saya menganggap enteng kalau bapak-bapak atau menganggap ringan atau mentaksir ilmu yang bapak. Maaf, saya juga sama masih belajar. Ayo mari kita belajar bersama, kita buka kembali agar ibadah kita benar. Dan perlu diketahui, di antara 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu yang paling teliti, paling bagus cara-cara ibadahnya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Saya waktu haji itu, antum Indonesia, Indonesia bagus, karena Imam Syafi'i katanya. Jadi orang Indonesia itu kalau sholat di Masjidil Haram, yang diacungin jempol oleh orang Makkah. Sembahyang sholatnya orang Indonesia itu hebat katanya. Saya tahu sendiri Pak, yang namanya orang sholat di masjid itu, loh, boleh begitu. Orang kok begitu ya? Menurut Imam Syafi'i. Nah itu. Kalau Imam Syafi'i kan nggak boleh. Ini aja taruh di atas. Lakir. Orang ya di Arab nggak semua, macam-macam. Jadi dinilai yang paling hebat sholatnya orang Indonesia itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang menurut Imam Syafi'i. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari bab air sudah tahu, kalau nanti kita bab wudhu, terus hikmahnya wudhu apa, nanti yang akan datang. Ini pelajaran pertama, walaupun sedikit, mudah-mudahan nempel di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi bapak-bapak yang punya anak, punya cucu, tolong perhatikan. Kalau anak-anak
berwudu. Saya salut sama Habibie. Di TV itu ada Habibie ya, menuntun cucunya berwudu. Masya Allah, nangis saya. Habibie seorang menteri, seorang presiden, mau nuntun anaknya berwudu. Salah dengan begini, cucunya. Itu pelajaran buat kita. Kita jangan menganggap remeh dalam hal begini, artinya begitu. Sebab syarat sahnya sholat antara lain wudunya benar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecilnya wudu. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak sah. Ya kan? Jadi tolong ditengok, dilihat wudunya anak kita, cucu kita, atau saudara kita benar apa enggak. Memakai air yang benar apa enggak. Nah itu nantinya. Mudah-mudahan ya. Masya Allah. Seorang Habibie ditonton. Kenapa ditipikkan untuk pelajaran buat kita? Terus di sini mah paslonnya tuh tentang wajuludul maitah, tentang bangkai. Tapi nanti dulu saya rasa lebih anu lagi tentang sholat nanti ya. Untuk bulan depan tentang sholat. Kita bagaimana sholat itu? Secara mukadimah saja kita tambahin. As-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu doa. Ada lagi yang menafsirkan as-sholatu ikrar. Doa adalah ikrar. Sholat adalah doa. Intinya sholat itu doa. Pengertian bahasa, kalau pengertian istilah, as-sholatu awwaluha bitakbir wa akhiruha muqtadamatun bitaslim. Awalnya gerakan ibadah yang diawali dengan takbir, wirul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Apakah ada sholat yang tidak pakai rukuk, tidak sujud? Ada ya. Sholat apa tuh? Sholat wajib. Jadi sholat macam-macam. Sholatul faraid, sholat fardu, sholat sunnah, sholat sunnah macam-macam, sholat fardu macam-macam. Terus dibagi lagi nanti. Nah itu foto sholat. Itu aja sekedar pembukaan pengajian kita fikih. Kita akhiri pengajian ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa mutaqabbala wa ayyi yassir kulli umurana umuratil wa dunya wal akhirah. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Allahumma manfa'na bima 'allamtana. Manfaatkan ilmu kami yang telah Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Bermanfaat buat diriku, bermanfaat buat keluargaku, dan buat sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah berkenan menganugerahi ilmu fikih ini dengan petunjuk-Mu, dengan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.